gerak, lencang kanan, lencang depan, gerak. Coba ulangi, siap, gerak. 2 langkah ke belakang, jalan. Jadi yang pertama kita cek dulu kesehatan ya. Setelah itu nanti pakai hand sanitizer. Karena di sini kita masih menjaga protokol kesehatan. Silakan David, kita cek suhu tubuhnya. Ya oke. Lanjut, Ahmad Nasihin. Bagus. Lanjut, Orlando. Yuk, jangan nunduk, fokus ya. Jadi langsung aja hari ini kita masuk ke kelas kembali. Jadi silakan sebelum kita mulai silakan berhitung terlebih dahulu. Setelah berhitung nanti ketua kelas siapkan untuk berdoa sebelum kita melakukan pembelajaran. Yuk silakan dari sebelah kanan Bapak berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Cukup ya 15 orang pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas pimpin temannya untuk doa. Ayo ketua kelas siapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Untuk kabar kalian pada pagi hari ini gimana? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita di sini masih dalam protokol kesehatan. Jadi selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Baiklah, kita absen terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Ahmad Nasihin, Amelia Ananda Widyasari, Hadir, Pak. Amelia Desti, Hadir, Pak. David Trianggoro, Lilis Fitri Handayani, Nana Harodiana, Hadir, Pak. Nur Aziza, Hadir, Pak. Novi Fatika, Hadir, Pak. Orlando Alan Nafsi, Reni Aprianti, Hadir. Rohima, Saja Caesar Dolia, Tia Variana, Tia Zulfa Puspitasari, Hadir, Pak. Tika Amelia Putri. Hadir. Hadir semua ya. Jadi sebelum kita belajar ada baiknya kalian lebih dahulu menyiapkan fisik dan psikis kalian. Jadi yang pertama yaitu sarapan itu utama ya untuk memulai atau sebelum melakukan aktivitas ada baiknya sarapan pagi terlebih dahulu. Jadi untuk materi yang lalu kemarin sudah kita terapkan yaitu lompat jauh.
hari ini kita materinya yaitu pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Di situ ada kaitannya. Kalau lompat jauh, kalau makanannya nggak sehat, pasti lompatan kalian akan nggak maksimal. Jadi itu kaitannya. Jadi kalau mau lompat jauh harus melakukan pola makan yang sehat terlebih dahulu. Oke, Pak tampilkan presentasi sebentar. Jadi pernah kalian tahu apa itu pola makan sehat? Tahu. Jadi pola makan sehat itu yang bagaimana? Makanan yang tidak mengandung pengawet. Ya, makanan yang tidak mengandung pengawet. Ada lagi. Makanan yang tidak mengandung MSG. Makanan yang tidak mengandung MSG. MSG tahu? Contohnya apa MSG itu? Micin. Micin. Iya, apa lagi? Pewarna buatan. Pewarna buatan. Terus Pengawet. pengawet buatan. Ya, jadi semuanya itu termasuk menu makanan yang sehat. Oke, materi minggu ini. Nah, itu dari situ ada apa aja di situ di gambar tersebut? Ada yang pertama ada buah. Terus apa lagi? Sayur. Terus lauk pauk, daging, nasi, dan terakhir ada susu. Jadi itulah menu pola makan yang sehat. Jadi itu untuk kompetensi dasar kita pada pagi hari ini, yaitu memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Terus indikatornya yaitu mengidentifikasi pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan dengan baik dan benar. 4.10-nya memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 4.10.1 yaitu memaparkan cara mengolah konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama yaitu dari aspek afektif. Itu bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu sikap disiplin. Jadi disiplin kalian pada saat mengikuti pelajaran. Terus yang kedua, sikap kerjasama. Jadi kerjasama kalian bagaimana dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Terus yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian akan diberi tugas mengerjakan semua atau tidak. Terus yang kedua itu ada aspek kognitif, yaitu peserta didik dapat memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan kalian. Jadi nanti kalian diusahakan untuk bisa memahami mana dari pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Terus aspek psikomotornya, peserta didik dapat memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Jadi nanti bisa kalian dengan cara mempraktekkan bagaimana pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Untuk AKM kita yaitu 75. Selanjutnya di situ ada pengertian pola makan sehat. Di sini Bapak akan menampilkan video untuk di situ ada video dampak buruk dari pola makan yang tidak sehat. Jadi nanti kalian amati di video tersebut, kalian catat atau kalian bisa bayangkan pola makan tidak sehat itu bagaimana. Apakah kalian pernah mengalaminya atau pernah mengalami pola makan tidak sehat? Ya, jadi siapkan di kertas. Nanti Bapak tanya satu-satu atau kalian bisa menganalisisnya.
Kelihatan yang belakang? Makan adalah aktivitas harian yang sebaiknya tidak dilewatkan. Baik makan pagi, siang, dan malam memiliki manfaatnya tersendiri dalam menjaga tubuh tetap sehat dan berenergi. Hanya saja, di tengah kesibukan yang padat, sebagian orang sampai tak acuh terhadap senyawa yang sudah dikeluarkan oleh tubuh. Akibatnya, banyak orang mengidap sakit mah dikarenakan meningkatnya asam lambung. Ada banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pola makan yang tidak teratur. Berikut adalah dampak-dampaknya. 1. Perubahan hormon. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan peningkatan pada hormon kortisol yang merupakan peningkatan pada berat badan. 2. Dapat mengakibatkan diabetes. 3. Merusak fungsi sistem pencernaan seperti susah untuk buang air besar. 4. Mudah lelah karena melambatkan sistem metabolisme pada tubuh. 5. Mood swing. Pola makan tidak teratur juga dapat mempengaruhi sisi psikologis seseorang, seperti tidak stabilnya mood seseorang, cepat marah, dan lainnya. 6. Dapat menurunkan fungsi otak. Pola makan tidak teratur dapat menyebabkan glukosa yang ada di otak yang menyebabkan otak tidak berfungsi dengan baik secara perlahan. 7. Mempengaruhi bentuk fisik seseorang, seperti menjadi terlalu kurus atau terlalu gendut. Nah, sebenarnya, kapankah sebaiknya seseorang makan pagi, siang, maupun malam? Penjelasan ini dapat membantu Anda untuk lebih menjaga waktu makan. Sudah? Dari video yang kalian amati, apa aja yang kalian dapat? Nanti Bapak tunjuk aja. Yang pertama kan tadi Bapak fokus menganalisis. Jadi di video tadi udah jelas. Kok kita ulang sekali lagi? Diulang sekali lagi. Sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Ini Bapak ambil di diperhatikan secara bersama. Makan adalah aktivitas harian yang sebaiknya tidak dilewatkan. Baik makan pagi, siang, dan malam memiliki manfaatnya tersendiri dalam menjaga tubuh tetap sehat dan berenergi. Hanya saja, di tengah kesibukan yang padat, sebagian orang sampai tak acuh terhadap senyawa yang sudah dikeluarkan oleh tubuh. Akibatnya, banyak orang mengidap sakit mah
yang tidak sehat. Jadi ada beberapa macam tadi dampaknya. Jadi Bapak suruh minta kalian untuk menganalisis dari video tersebut. Ada nggak dari video tersebut yang membuat kalian tuh merasa apa tuh kurang nyaman atau aneh atau kurang jelas atau pernah kalian lakukan, pernah kalian mengalaminya? Ada? Ada. Siapa yang mau menjawabnya atau mau menanyakannya? Silakan angkat tangan. Ya. Ya, silakan. Iya. Gimana? Ulang? Diabetes. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan diabetes. Iya. Kenapa? Ya, pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan diabetes. Itu pendapat si Tia. Ada lagi selain Tia? Ya, silakan Amelia. Maksud dari pola makan yang tidak teratur menyebabkan mood itu nggak stabil itu gimana, Pak? Oh, maksud menyebabkan mood yang tidak stabil. Ada yang bisa jawab moodnya tidak stabil? Ini biasanya perempuan ini udah paham moodnya nggak stabil. Ada, silakan sebelum Bapak jawab. Kalau ada yang teman kalian mau mengasihkan penjelasan, boleh silakan. Mood yang tidak stabil itu yang bagaimana? Ada? Gak apa-apa, gak usah takut salah. Itu kan pendapat kalian, bebas. Karena di sini kita udah merdeka belajar ya. Jadi belajar kalian merdeka, gak ada gak ada penjajahan di kalian belajar. Ada? Mood yang tidak stabil, silakan sih saja duluan. Misalnya marah-marah, Iya, misalnya marah-marah secara tidak langsung atau secara cepat. Yaitu marah-marahnya secara refleks ya. Itu satu. Kedua sih, siapa ini? Ayo, silakan dijawab. Gak apa-apa. seseorang yang cepat marah, suka emosi, kadang suka lelah. Iya, suka marah, suka emosi, cepat lelah. Ada dua, udah jawabannya. Ada lagi. Moodnya tidak stabil itu yang bagaimana? Gak ada? Ya sebelah sini kelompok. Gak ada. Kalau gak ada berarti Bapak jelaskan. Mood yang tidak stabil itu yang dijelaskan teman kalian tadi udah pas, udah jelas. Yaitu tingkat emosi kita itu tidak stabil atau kita sering mengalami. Biasanya di sini kan biasanya kalau perutnya lapar, terus banyak pekerjaan, banyak tugas, kita kadang mengalami stres ya. Terus marah-marah sendiri, ngerjain tugas nggak bisa-bisa, kita marah-marah sendiri. Nyari teman nggak ada yang bantuin, pasti kalian punya tidak stabil. Ditegur temennya, diajak main pasti kalian marah kan? Diajak main ke sana, ditanya tugas ini itu. Kalau kalian punya tidak stabil, pasti akan mengalami marah. Tadi benar, emosinya tinggi, suka marah-marah. Ya, jelas, Amel? Ya, silakan. Ada lagi yang mau menanyakan dari hasil pengamatan video tadi? Saja. Ya, perubahan hormon. Ada yang mau menjelaskan perubahan hormon karena pola makan yang tidak sehat? Ada? Iya, silakan. Iya, Mariana. Meningkatnya berat badan. Iya, meningkatnya berat badan. Ya, benar ya, meningkatnya berat badan. Itu perubahan hormon. Jadi pola makan yang tidak sehat itu sangat mempengaruhi hormon kalian. Seumpama kalian pagi ini makan, nanti sejam lagi makan, mau tidur itu makan lagi, pasti hormonnya pasti akan bertambah, yaitu menambah berat badan. Ya saja ya, jelas. Ada lagi yang mau menanyakan? Silakan. Gak ada? Kalau ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di situ kita materinya yaitu pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Jadi makanan sehat itu adalah meramu berbagai jenis makanan yang seimbang sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan gizi baik tubuh dan mampu dirasakan secara fisik dan mental. Itu menurut Prasetyono tahun 2009.
Terus ada lagi menurut Halme, makanan sehat adalah makanan dalam arti yang sesungguhnya dan mampu menikmati makanan tersebut. Sedangkan menurut Tuti Sunardi mengatakan bahwa pengertian gizi adalah sesuatu yang mempengaruhi proses perubahan semua jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dapat mempertahankan kehidupan. Jadi di situ pola makan yang sehat adalah perilaku untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung semua unsur gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita lanjut untuk menonton video yang kedua, yaitu video pola makan sehat bergizi dan seimbang.
Jadi video yang kalian simak merupakan video pola makan yang sehat, bergizi dan seimbang. Jadi ada video apa aja di situ? Nah, yang pertama ada video apa? Silakan ada gambar apa? Sayuran, buah-buahan, apa lagi? Olahraga. Terus anak kecil. Ada lagi tadi yang terakhir tadi apa? Orang. Tia tadi memperhatikan dengan jelas apa dia? Olahraga. Terus apa lagi? Menu makanan sehat. Jadi dapat apa yang didapat dari video itu, Fit? Datanya fokus banget David tadi ya, sampai dapat semuanya pastinya. Pola makanan sehat. Pola makanan sehat. Ada lagi? Jadi yang terakhir kayaknya materinya bagus sekali ya. Jadi ada rambut, gambar rambut. Nah, itu kan gambar rambut. Berarti kalau kita menerapkan pola makan sehat, gizinya seimbang semua, rambutnya pasti akan bagus. Terus warna kulitnya putih. Nah, itu untuk pola makan yang sehat bisa. Itu untuk anak kecil ya. Jadi kalau waktu kalian kecil pasti kalian semuanya putih-putih semua. Karena kalau udah besar kan kalian mainnya beda. Udah nggak di rumah lagi. Di sawah, di jalanan, dan di tempat-tempat yang panas. Terus ada lagi gigi yang kuat. Nah, itu termasuk vitamin. Nanti ada kita bahas masalah gigi yang kuat itu di vitamin apa. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini ada zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi di sini Bapak jelaskan secara singkat, nanti selebihnya kita diskusikan. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, mineral, dan vitamin. Karbohidrat di situ merupakan sumber tenaga. Terus protein, zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak adalah dipakai sebagai cadangan makanan. Mineral itu untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin sebagai makanan tambahan dan berfungsi sebagai pemeliharaan kesehatan. Itu ada sumber-sumber zat mineral, terus ada lagi sumber-sumber vitamin ada di situ. Terus itu ada menu makanan sehat. Nah, itu yang dikatakan sehat itu berarti ada 5 unsur. Yang pertama apa tadi? Buah-buahan, kedua sayuran, ketiga lauk, keempat nasi, kelima susu. Jadi itu kan udah jelas di gambar itu udah jelas menu makanan bergizi. Yang pertama itu ada karbohidrat. Terus ada lagi karbohidrat itu termasuk di apa? Nasi ya. Terus kedua lagi di roti. Ada juga di karbohidratnya. Terus ada protein, mineral, lemak, terus vitamin, kalsium, banyak ya. Jadi kita lanjut untuk membahas materi lebih detail lagi. Nanti silakan kalian bentuk kelompoknya, untuk kelompok 3 orang. Situ nanti Bapak kasih materinya di kelompok 1. Materi ini sudah dibentuk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 ada di sebelah kanan Bapak. Ada rombongannya si Tia, kelompok 2 si Saja, kelompok 4 Amel, kelompok 3 Amel, kelompok 4 David, dan kelompok 5 Tia Zulfa. Untuk kelompok 1 silakan nanti dibahas tentang materi pola makan sehat dan keseimbangan pola makan sehat. Jadi nanti silakan didiskusikan ke sesama kelompoknya. Kelompok 2 sekarang ditulis nanti membahas tentang zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Apa aja zatnya yang dibutuhkan oleh manusia. Kelompok 3 sumber dan penjelasan fungsi dan sumber zat-zat mineral. Kelompok 4 David
fungsi dan sumber-sumber vitamin. Fungsinya apa, vitaminnya ada apa aja di situ. Kelompok 5 yaitu menjelaskan menu makanan bergizi. Apa aja menu makanan bergizi? Silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Kalian bahas, kalian cari di buku paket kalian atau di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Oke, ya waktu kita mulai 15 menit kelamaan ya. 10 menit aja. 10 menit selesai. Ya, waktu dimulai dari sekarang. Boleh diskusi. Silakan. Sudah selesai. Sudah ada materinya kan? Jangan dibahas sama temennya. Jadi yang kalian bahas cuma sesuai dengan yang Bapak kasihkan. Ya. Waktu terus berjalan. Nanti kalau sudah selesai, boleh sebagai bahan referensi kalian ya, boleh dibawa materi yang ada. Jadi sampai diskusikan dulu mana yang menurut sampai penting, baru nanti disampaikan waktu presentasi ke depan. Iya. Didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Mohon perhatiannya, peserta didik kalau yang tidak ada keperluan tetap di dalam kelasnya masing-masing. Selesai belum? Selesai. Masih 5 menit lagi yang belum. Nanti untuk yang sampai ke depan kita undi ya, biar nggak ada kecemburuan sosial. Jadi di sini kita bebas merdeka. Jadi nggak akan Bapak tunjuk si kelompok satu enggak. Jadi kelompok yang ambil undian sesuai nomor yang kalian dapat. Seumpamanya kalian dapat nomor 5, itu nanti nomor 5 majunya. Jelas? Oke? Jadi nggak mungkin nomor 1 juga enggak. Jadi kita undi aja.
Nanti yang ngambil sampai segini aja. Oke. Saudara pembuat dari buku bulan. Saudara mengumpulkan berapa masuk? Ya, 5 menit diskusikan. Ambil Bapak buat ujiannya. Itu ada kerjasamanya ya, jadi ada di penilaiannya, penilaian apa itu efektifnya, itu kerjasama dalam diskusi kelompok. Itu ada nilainya, yang kerjasama itu nilainya bagus, yang kerjakan sendiri ya, di sini Bapak perhatikan semuanya udah kerjasama. Nanti tinggal tanggung jawabnya ketika kalian presentasi ke depan, ada tanggung jawabnya. Jadi kalau udah dapat nomor ujian 1, nggak siap, kalian harus siap untuk maju. Ya, 3 menit lagi. Kelompok 5 ada kesulitan? Enggak ada. Kelompok 2? Enggak ada. Kelompok 1 ada kesulitan? Enggak. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok Arjuna. Ini kelompok laki-laki semua. Gimana, ada kesulitan? Ya. Enggak ada. Oke. Sudah semuanya? Ya. Oke, kalau sudah kita tutup diskusinya. Oke, sebelum kita mulai presentasi, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Hai. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo. Hai, hai, hai. Oke, udah siap? Lanjut. Ini Bapak keliling aja, kalian ngambil ya. Siapa yang mau duluan ngambil? Ya. Si David duluan. Bukanya nanti aja, biar surprise. Siapa lagi? Mungkin satu aja. Nah, ini berarti lampu. Nanti aja lampu. Yang terakhir ada. Terakhir. Sudah. Ini dapat terakhir, ikhlas. Silakan. Hitungan ketiga, silakan dibuka. 1, 2, 3. Nomor 2. Ayo, siapa nomor 1? Iya, David nomor 1. Silakan tidak ke belakang. David jangan pindahnya terus di depan. Yuk. Silakan maju 3 orang. Silakan tidak ke belakang. Karena kalau kamu tidak ke susah berat. Kursinya nggak usah, cukup mejanya. Ya, kerjasama. Angkat meja, kasih nggak usah. Masnya terbawa aja. Ini aja. Ayo disiapkan yang mau dipresentasikan ke depan. Jangan diangkat mejanya sama kursinya. Tapi sini, pojok aja. Jadi yang sana diangkat, jadi pojok ada ke sana. Nah, lagi, oke, geser sana dikit. Agak sini. Agak ke.
Jadi ini kelompok 4 maju duluan ya. Silakan nanti perkenalkan dulu namanya, terus hasil dari diskusi kalian dipresentasikan. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kelompok 4 yang materinya apa kelompok 4? Fungsi dan sumber-sumber vitamin. Ya, fungsi dan sumber-sumber vitamin. Silakan yuk dimulai kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anggoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi dan sumber-sumber vitamin. Macam-macam vitamin. Vitamin A, fungsi dalam tubuh untuk kesehatan mata dan kesehatan sel epiter. Bahan-bahan makanan sumber zat vitamin: A. Batik, susu, mentega, minyak ikan. B. Sebagai provitamin atau karotin, sayuran hijau dan buah-buahan kuning. Vitamin D untuk pertumbuhan dan memelihara tulang dan gigi dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Bahan-bahan seperti telur, minyak ikan, bahan-bahan makanan bervitamin yang larut dalam lemak. Vitamin E dalam proses reproduksi. Silakan disimak. Padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kuning telur. Vitamin K fungsi dalam proses pembekuan darah, daun-daun hijau, daging, dan hati. Vitamin B1 dalam metabolisme hidrat arang untuk memelihara jaringan saraf, mencegah beri-beri. Bahan-bahan daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, beras, tunggu atau bekatul. Vitamin B2 fungsi untuk pertumbuhan, memelihara fungsi jaringan saraf dan kesehatan kulit. Bahan-bahan hati, telur, daging, jeroan, kacang, dan sayuran berdaun hijau. Niacin untuk pertumbuhan, menjaga fungsi saraf dan pencemaran, kesehatan kulit dan mencegah pelarut. Sumber zat vitamin hati, kacang tanah, unggas, dan ikan. Vitamin B6 fungsi dalam metabolisme asam amino dan asam lemak dalam proses perubahan trifosfan menjadi niacin. Zat vitamin daging, susu, ragi, dan padi-padian. Vitamin B12 dalam pembekuan sel darah merah. Zat vitamin daging, hati, ginjal, dan jeroan. Vitamin B kompleks lain: A. biotin, B. kolagen, C. inositol, D. kolin, E. asam. Fungsi belum banyak diketahui fungsinya dalam tubuh. Zat vitamin hampir sama dengan vitamin B kompleks lainnya. Vitamin C untuk kesehatan gigi, gusi, dan tulang serta metabolisme. Zat vitamin buah-buahan segar dan sayuran segar seperti kol, kentang, dan brokoli. Sekian dari saya. Apa ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang bertanya sebutkan namanya ya dan kelompoknya. Oh, saya nama dari kelompok sekian. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan fungsi vitamin A, D, E, K. Ya, silakan dijawab dari yang presentasi. Jelaskan fungsi vitamin A, D ya. Kalau sering kita sebut vitamin A, D, E, K. Silakan dijawab. Mungkin gantian menjawab. Biar Jawab. Vitamin A atau retinol berperan dalam penglihatan dan memperbaiki fungsi mata dan juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit kita
dan daya tahan tubuh kita. Sumber vitamin A diantaranya yaitu kuning telur, susu, sayuran berwarna hijau, wortel, dan pepaya. Vitamin D atau kalsiferol berguna untuk mencukupi kebutuhan mineral, kalsium, dan fosfor yang ada di dalam tubuh dan juga menjaga kesehatan tulang kita. Sumber vitamin D yang paling besar terdapat pada sinar matahari pagi. Vitamin E ini dibutuhkan untuk menjaga setiap fungsi dari organ tubuh kita dan membantu memperlambat proses yang dapat merusak sel tubuh kita. Makanan yang mengandung vitamin E yaitu daging, telur, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Vitamin K ini berguna untuk mempercepat pembekuan darah pada saat tubuh kita mengalami luka. Makanan yang mengandung vitamin K adalah sayuran berdaun hijau, brokoli, dan kubis. Sudah. Ya, dari jawabannya gimana? Tadi sih udah jelas yang disampaikan? Jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nana Hardiana dari kelompok 2 mau bertanya. Jelaskan apa fungsi dari vitamin bagi tubuh kita. Ya, jelaskan fungsi vitamin bagi tubuh kita. Ya, sampai depan silakan dijawab. Vitamin berfungsi untuk memperlancarkan proses metabolisme tubuh dan tidak dapat menghasilkan energi. Di dalam tubuh, vitamin bekerja sebagai katalisator tubuh, yaitu mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Ya. Gimana? Nana? Nah, paham yang disampaikan oleh Ahmad Nasinin dari disampaikan tadi? Paham ya? Dia kita cuma batasi 2 pertanyaan. Selanjutnya kelompok 4 silakan ditutup materinya. Tampil selanjutnya itu kelompok 2 nomor urut 2 silakan ditutup. Sekian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor urut 2. Hasil diskusi kelompok tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga dan kebutuhan bagi tubuh manusia. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan kelompok. Yang kedua ada protein. Protein adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Contoh makanan yang mengandung protein adalah garam. Yang ketiga ada lemak. Lemak adalah cadangan makanan dan sumber panas. Contoh makanan yang mengandung lemak yaitu kacang-kacangan, keju, dan daging. Yang keempat ada mineral. Mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi untuk anak-anak. Kandungan mineral banyak terdapat pada makanan berkuah. Yang kelima ada vitamin. Vitamin adalah makanan tambahan fungsinya sebagai pemelihara kesehatan. Contoh makanan yang mengandung vitamin yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan daging. Jika yang mau ada bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya untuk kelompok 2 materinya. Ya, silakan langsung ke kelompoknya ya. Perkenalkan, nama saya Sukamila Putri dari kelompok 1 ingin bertanya. Maksud dari makanan yang seimbang dan bergizi itu seperti apakah? Menu yang terdiri beraneka ragam makanan yang memenuhi gizi seseorang untuk memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh, proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Ya,
Gimana jawab dari teman-temannya? Nah, ada lagi. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rani Abdati dari kelompok 1. Sebutkan kandungan gizi makanan yang sehat dan keseimbangan. Di antaranya adalah kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tujuan dari mengonsumsi makanan dengan unsur tersebut adalah agar badan kita tetap sehat, tubuh dan perkembangan dengan baik. Oke, sudah 2 pertanyaan ya. Jadi kita diskusi membahas materi dan menjawab 2 pertanyaan dari temannya supaya waktu kita bisa maksimal. Yuk ke selanjutnya nomor urut ketiga, silakan nomor 2 ditutup diskusinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas untuk nomor 2. Lanjut nomor urut 3 itu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Makanan sehat adalah dengan merangkum berbagai jenis makanan yang seimbang sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan gizi bagi tubuh dan mampu dirasakan secara fisik dan mental. Menurut Tuti Sunardi mengatakan bahwa pengertian gizi ialah sesuatu yang mempengaruhi proses perubahan semua jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dapat mempertahankan kehidupan. Pola makan yang sehat adalah perilaku untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung semua unsur gizi seimbang sesuai kebutuhan. Keseimbangan pola makan sehat. Manusia hidup tidak memerlukan makanan, namun juga butuh minuman dan cairan yang lainnya. Hal tersebut dapat untuk memberikan keseimbangan dalam metabolisme tubuh manusia. Sebagai contoh misalnya air yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Air akan memberikan keseimbangan dalam pola makan yang sehat. Sebab air mempunyai banyak fungsi dalam tubuh kita, yaitu untuk 1. Membangun sel jaringan tubuh, 2. Membentuk cairan tubuh, 3. Melarutkan zat-zat di dalam tubuh, 4. Mengangkut zat-zat makanan dan sisa metabolisme tubuh, serta mengatur suhu dalam tubuh. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan silakan. Ya, silakan ditanyakan dari teman kalian ada yang kurang jelas. Ya, silakan. Kelompok 4. Orlando ya. Perkenalkan, nama saya Orlando dari kelompok 4. Ingin bertanya, jelaskan maksud dari pola makan sehat itu seperti apa? Yang dimaksud dengan pola makan yang sehat adalah perilaku untuk mengonsumsi makanan yang mengandung semua unsur gizi sehingga sesuai kebutuhan tubuh. Gimana Orlando? Oke, jelas. Oke, paham ya. Ada lagi? Ya, cukup 2 soal aja. Sesi ini. Silakan, Ahmad Nasihin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasihin dari kelompok 4. Ingin bertanya, bagaimana manfaat pola makan sehat, bergizi dan seimbang? Manfaatnya adalah membentuk jaringan sumber tenaga atau energi, menjaga keseimbangan tubuh, membuang zat-zat kotoran, pembentukan tulang dan gizi, membantu sel dalam memakai zat asam, mencegah kurang darah, kekuatan dinding pembuluh darah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ke-4 ya. Oke, makin cepat waktunya. Terakhir kelompok 5 siap. Ini sesuai nomornya ya. Kelompok 5, kelompok 5. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
dan juga sebagai proses kontraksi pelunasan otot-otot. Bahan makanan yang menjadi sumber zat mineral dari kalium adalah kacang-kacangan kering, sayuran hijau, bayam, kelor, sawi hijau, daun singkong, kacang panjang, dan kangkung. Fosfor sebagai bahan pembentuk tulang dan gizi, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah, mengatur proses oksidasi. Contoh bahan makanan sumber fosfor adalah daging, hati, ikan teri, kuning telur, dan kacang-kacangan kering. Sulfur diperlukan oleh semua sel karena merupakan bagian dari asam amino, kristin, dan metionin. Bahan makanan yang menjadi sumber sulfur adalah daging, ikan, dan kacang-kacangan. Yodium, yaitu sebagai bahan pembentuk hormon tiroksin. Contoh dari bahan makanan yang mengandung yodium adalah bahan-bahan makanan yang tumbuh di dekat pantai. Natrium sebagai penjaga kepekaan sel-sel saraf dan kontraksi otot. Contoh dari makanan yang mengandung natrium adalah garam dapur dan makanan hewani. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 yang mengajukan pertanyaan. Jelaskan apa fungsi dari zat mineral. Ya, silakan jawab kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Desinova dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Zat mineral berfungsi untuk menambah kekuatan pada tulang dan gigi untuk aktivitas saraf dan otot sebagai penyangga dan terlibat dalam proses perubahan energi serta osmosis. Ya, bagaimana? Dari jawabannya? Ya, jelas ya. Lanjut, satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 5, nama Rasuna. Sebutkan contoh makanan yang mengandung mineral tinggi yang bagus untuk tubuh kita. Kacang-kacangan dan biji-bijian, sayur hijau, daging, telur, coklat, alpukat, beri, yogurt dan keju, ikan sarden dan umbi-umbian. Sekian penjelasan dari saya. Cukup. Ya, gimana? Dari jawabannya ada yogurt, susu, dan yang lainnya tadi ya. Ya, yuk, lanjut. Kita cukup 2 pertanyaan saja. Silakan dilanjutkan kelompok baiklah. selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
membuat air wudhu, enzim dan juga hormon, membentuk protein darah dan memberi kalori. Fungsi sayur mayur. Sayur mayur adalah salah satu sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Mineral disebut juga garam-garam mineral. Garam-garam mineral terdiri dari zat karbon, fosfor, zat besi, garam yodium, garam fluor, garam natrium, garam klor, dan juga garam kalium. Sebab zat kapur alam tubuh kita dapat mempunyai fungsi untuk membentuk tulang yang kuat dan gigi yang baik, membantu proses pembekuan darah, mencegah rhinitis atau penyakit tulang, dan memengaruhi rangsang sistem syaraf dan kontraksi otot termasuk detak jantung. Ada dua jenis sumber yang banyak mengandung zat kapur, yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan. Buah-buahan adalah salah satu sumber vitamin. Vitamin yang tidak diproduksi dalam tubuh kita adalah dalam jumlah yang cukup. Vitamin dapat didapatkan dengan cara mengonsumsi beraneka ragam macam buah dan sayur. Susu adalah sumber vitamin, lemak, dan mineral. Sekian, terima kasih. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Businova dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja macam-macam zat gizi makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia? Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Macam-macam zat gizi makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia adalah karbohidrat untuk menghasilkan energi. Contohnya nasi. Protein berfungsi untuk membangun tubuh. Contohnya daging dan telur. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Contohnya santan dan mentega. Vitamin untuk membantu proses metabolisme tubuh. Contohnya buah dan sayur. Mineral untuk membantu metabolisme tubuh. Contohnya buah dan sayur dan buah. Ada lagi? Ya, silakan satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsatika Nuraini. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa karbohidrat harus menjadi sumber kalori utama untuk tubuh manusia? Karena karbohidrat dalam tubuh kita berfungsi sebagai sumber energi dan tenaga cadangan. Oleh sebab itu, makanan seperti nasi, jagung, gandum, pisang, putih, singkong, dan lain sebagainya sangat berperan penting dalam tubuh. Ya, gimana jawabannya? Novi? Jelas? Oke, jelas. Jadi ini kelompok 5, kelompok terakhir sudah kita buka tadi. Jadi kelompok 5 seperti ditutup, silakan ditutup dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yuk. Sekian dari kelompok kami. Saya Amiri Wali Koti Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, dapurnya dikembalikan. Ya, Orlando. Bawa ke sini. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi diskusi kita pada pagi hari ini lumayan, kalau Bapak Nila sudah kelihatan aktif semuanya ya. Semuanya setiap kelompok sudah ada perwakilan untuk yang ditanyakan. Jadi tadi sudah rata-rata satu kelompok 2 pertanyaan. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan melakukan penilaian. Penilaian di sini ada 2. Yang pertama nanti Bapak kasih lembar kerja kalian untuk dijawab
itu sudah ada soalnya. Terus yang kedua, kalian menggambar menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi nanti gambarnya di belakang LKPD yang Bapak kasihkan. Jadi di samping kalian isi, terus kalian gambar menu 4 sehat 5 sempurna. 10 menit cukup? Cukup. Ya, satu orang satu ya. Jawaban boleh didiskusikan dengan kelompoknya atau gambarnya sana diri sendiri. Itu di depan sudah ada 4 soal. Yang pertama itu jelaskan zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Itu apa aja? Soal pertama. Terus soal kedua, jelaskan fungsi dan sumber-sumber zat mineral yang ada yang dibutuhkan oleh manusia. Terus soal ketiga, jelaskan fungsi dan sumber vitamin bagi manusia. Terus yang keempat, menu makanan gizi dan seimbang yang dibutuhkan oleh manusia sangat banyak. Jelaskan satu persatu. Tuh, di situ ada 4 soal, satu soal skornya 25. Kalau benar semua berarti 100, benar 1, 25 dan seterusnya. Terus setelah kalian selesai, baru kalian membuat gambar di belakang lembar kerja kalian. Kalian gambar di situ 4 sehat 5 sempurna. Waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Untuk soal pertama, teman-teman boleh diskusi sesama temannya. Untuk gambarnya secara individu. Ya. Ya, makasih. Kalau sudah selesai, langsung buat gambarnya di belakang jawaban kalian. Ya, materinya udah kita bahas, pasti udah hafal semua ya. Nomor 1 itu gampang, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Gambarnya silakan buat sebagus mungkin. Keterampilan kalian menggambar bagaimana? Sayuran, lauk, buah-buahan, dan susu. Sudah langsung di bagian gambarnya. Ini kelompok 5 ini sudah cepat nih kerjanya. Jadi kerjasamanya bagus kelompok 5 ini. Kelompok 2 masih isi, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 udah masuk ke keterampilan menggambar. Ya,
5 menit lagi waktunya. Nah itu ada di monitor. Boleh referensi dari situ. Ada nasi, ada sayur, ada paha ayam, ada telur, tahu, tempe. Tidak apa-apa. Kan keterampilan kalian ada pisang, sendiri, mau digabung untuk mau dikasih warna. Mereka sudah pernah sampaikan bahwa pewarna, kasih warna, warna. Lihat buahnya mirip sama buah aslinya. Kayak semangka pasti warnanya merah, warna kuning. Ada buah pisang pasti warnanya kuning. Ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Jangan lupa nama, kasih ya. Nama, kelas, nama absen kalian. 30 detik. Sudah semuanya kayaknya ya. Sudah perhatikan semuanya sudah. Oke, cukup. Silakan dikumpulkan lalu di lapangan aja langsung. Ini ada warnanya nggak? Oke, sudah semuanya? Sudah. Jadi kesimpulannya kita simpulkan bersama-sama materi kita pada pagi hari ini yaitu perlu menu makanan sehat, bergizi dan ada yang bisa nyimpulkan menu makanan sehat, bergizi dan silakan saja.
bagus sekali kesimpulan dari Saja, luar biasa. Jadi semuanya udah tahu kita dari materi kita, semuanya kita udah bisa paham makanan sehat itu yang seperti apa, yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, air dan lain sebagainya. Terus dampak ketika kita tidak melakukan atau menerapkan pola makan tidak sehat. Jadi udah disebutkan di awal, ada moodnya yang kurang, suka marah-marah dan yang lainnya. Baiklah, untuk materi kita sudah selesai pada pagi hari ini. Untuk materi berikutnya kita yaitu ke penjelajahan atau ke ruang bebas ya. Jadi kayak bertamas atau piknik ya. Nah, jalan-jalan gitu. Jadi kita kaitkan, ada kaitannya. Jadi kita di jalan-jalan atau piknik itu ada menerapkan pola makan yang sehat. Jadi setelah Bapak masuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran kita tadi sudah cukup efektif, cukup bagus. Dari diskusi ini sudah kelihatan aktif, dari pengerjaan tugas-tugas semuanya sudah mengumpulkan tugas dengan lengkap, dengan tepat waktu 10 menit selesai, 10 menit, luar biasa emang ya. Terus nanti ada refleksi sebentar, nanti siapkan kertas, nanti kalian tulis apa aja kekurangan dari dan kelebihan Bapak ketika melakukan pembelajaran ini ya. Nanti kalian tulis, gak usah dikasih nama, cukup ditulis saja. Itu nanti mengumpulkan ke Bapak. Terus Bapak menghimbau untuk selalu menerapkan pola makan sehat. Jadi ketika kalian banyak pekerjaan, tetap pola makan sehat yang paling utama. Dari sini materi yang Bapak sampaikan, Bapak tutup. Nanti kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Kelas silakan disiapkan untuk berdoa setelah belajar. Ya, gerak. Berdoa mulai. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.